Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di acara Podcast Angro Islami bersama Bapak Ustadz Duri dan saya sendiri Mas Suro. Meneruskan pertanyaan kemarin Pak Ustadz. Ini banyak masyarakat yang bertanya kepada saya tentang sholat Pak Ustadz. Masih bab sholat ya? Betul sekali Pak Ustadz. Kemarin. Betul kemarin. Yang pertama begini Pak Ustadz, bagaimana hukumnya kalau kita lupa baca Fatihah Pak Ustadz? Ya monggo dijelaskan biar masyarakat ini tahu tentang sholat ini Pak Ustadz. Matur suwun. Lupa baca Fatihah dalam sholat, karena Fatihah itu termasuk rukunnya sholat. Iya. Bagian terpenting dalam sholat yang harus dilakukan ya. Iya. Maka ketika ketinggalan itu dia ingatnya itu kapan, nah kan gitu. Kalau ingatnya masih sholat, iya, itu diulangi, artinya itu nambahi rokaat lagi setelah dia mencapai rokaat yang terakhir. Satu gitu. Contoh gini ya, iya. Dia itu lupa awal sholat atau rokaat pertama dia itu lupa baca Fatihah, tapi kan kata lupa kan dia nggak tahu. Iya. Ingatnya itu dia itu mau tahiyat akhir katakanlah. Terakhir di rakaat terakhir. Iya. Loh, saya pikir tadi kok yang tahiyat rakaat pertama kok saya kok nggak Fatihah ya? Kalau ragu bahkan ragu atau bahkan meyakini rakaat pertama nggak baca Fatihah, maka dia langsung berdiri saja, nggak usah tahiyat akhir, berdiri lagi nambah satu rakaat. Itu nambah satu rakaat untuk menyempurnakan di mana dia itu tadi lupa tidak baca Fatihah. Berarti tambah satu rakaat. Tambah satu rakaat. Ya. Tapi kalau ingatnya itu sudah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dipikir-pikir, saya tadi kok rakaat kedua atau ketiga ya kok lupa? Kayaknya kok lupa nggak baca Fatihah. Iya. Itulah asaro, ndak pengaruh. Oh begitu. Ya sudah, tetap sholatnya tetap sah. Dianggap karena sudah selesai sholat. Jadi keyakinan sudah menyelesaikan semua tuntunan sholat, baik itu syarat dan rukunnya sholat, yakin sudah diselesaikan sampai dia salam, kan itu yakin ya. Wong ingatnya setelah salam. Berarti ketika dia sebelum salam masih keadaan sholat, dia sudah yakin mengerjakan semua. Oh betul. Ya sudah, itu sudah dianggap seperti itu. Bahkan saya tambahi, wudhu pun seumpama ini ya, Pak Suro habis sholat, kemudian ternyata waduh, kok kaki saya ini kok ada yang basuhannya wudhu kok nggak sempurna ya? Iya. Kelihatan kering sendiri, kelihatannya kesusu lah, tergesa-gesa kan dia. Kelihatan kering sendiri, bagian wudhunya wajib dibasuh kakinya itu. Itu juga nggak apa-apa karena Anda ingatnya atau tahunya sudah selesai sholat. Iya, gitu. Ya, kecuali tadi ingat dia lupa Fatihah itu masih sebelum salam. Ya sebelum salam masih keadaan sholat, maka wajib ditambahi satu rakaat lagi untuk menyempurnakan bacaan yang ditinggalkan, kata seperti itu. Katakanlah seperti itu ya, Fatihah yang ditinggalkan, maka dia wajib menyempurnakan lagi dengan menambahi satu rakaat, kemudian disunahkan sujud sahwi. Oh gitu nggih. Ya, sujud sahwi itu sebagai tanda bahwa manusia itu al-insanu makhluk khoto'i wan nisyani. Manusia itu tempatnya lupa, tempatnya salah dan lupa. Dia itu lupa nggak baca Fatihah. Maka setelah tahiyat akhir, sebelum salam, itu sujud 2 kali. Oh gitu. Subhanaman layanamu walayashu, itu bacaannya. Oh gitu. Maha suci zat yang tidak tidur dan tidak lupa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau enggak ya enggak apa-apa, itu hukumnya sunnah. Tapi menambahi itu ya tentu wajib karena dia yakin ada rokaat yang tidak sempurna, yaitu dengan tidak dibacanya Fatihah itu. Begini Pak Ustadz, kalau kita mengetahui tiap kita sholat tarawih, itu kan bacaan imamnya rata-rata kan sholatnya pendek. Kalau kita sebagai makmum ini, surah Fatihah ini kita berbarengan dengan imam membaca Fatihah ini boleh apa tidak? Boleh. Boleh nggak? Boleh. Oh, berarti nggih. Boleh. Jadi nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Selanjutnya Pak Ustadz, mohon dijelaskan
kalau kita sebagai masyarakat umum, bagaimana kalau makmum ini ketinggalan dalam sholat? Monggo Pak Ustadz. Artinya ketinggalan dalam jamaah. Ya betul, jamaah. Okay. Jadi imam sudah melakukan sholat, kemudian makmum baru datang. Yeah. Bisa juga kalau ketinggalan berarti imam sudah mencapai 1 atau 2, 3 rakaat ya. Betul. Tentunya ya. Katakanlah kita buat contoh begini, imam ini sudah tahiyat awal. Katakanlah ini sholat isya, sholat isya. Imam tahiyat awal. Kemudian ada makmum baru datang. Nah ini saya cerita, ini di riwayat Nabi sendiri itu pernah begini. Modelnya itu ya memang ya betul-betul kayak orang awam, betul aja ya wong awam. Sahabat tidak semua ngalim kan ya, tetap ada yang awam ya. Jadi ketika beliau Nabi itu sudah dapat beberapa rakaat, itu makmum itu ngebut sendiri sehingga dia itu mencapai Nabi itu rakaatnya sama. Itu ya pernah ada. Dikebut gitu. Iya, dikebut sendiri. Iya. Tapi itu tentu akhirnya tidak menjadi ajaran sampai sekarang ya. Tapi saya hanya bicara masalah riwayat. Itu pernah ada. Nabi sudah sholat, katakanlah Nabi sholat isya itu sudah tahiyat lah. Katakanlah tahiyat akhir. Katakanlah tahiyat akhir. Ini mau baru datang, langsung sholat ya ngebet sendiri, rukuk, sujud, terus sampai akhirnya dia menyamai beliau Nabi tahiyat akhir, beliau Nabi salam, dia ikut salam. Itu lama ya, artinya itu nggak langsung ditegur Nabi, akan tetapi akhirnya juga ada pembelajaran. Kalau ketinggalan itu begini lah. Kemudian jadi fikihnya itu begini. Kalau ketinggalan itu usahakan makmum itu takbiratul ihram terus membarengi imam itu, kalau tidak berdiri duduk. Oh begitu. Jangan ya boleh-boleh saja imam ruko, kamu takbiratul ihram boleh. Ya. Tapi ketika Anda kemudian mengikuti imam langsung, itu belum dikategorikan Anda dapat 1 rakaat belum. Oh begitu. Ya, karena memang Anda tidak menemui rukuknya imam. Gini, katakanlah imam datang, kemudian makmum datang. Kemudian imam mau rukuk. Itu Anda yang makmum, Allahu Akbar. Imam rukuk, langsung ikut rukuk saja. Ini sudah dapat 1 rakaat. Biarpun tidak baca Fatihah. Biarpun tidak baca Fatihah. Biarpun tidak baca Fatihah. Tapi kalau melihat imam sudah sujud, ditunggu dulu yang baik itu. Oh begitu. Tunggu imamnya berdiri atau imamnya tahiyat. Kalau tahiyat kita takbiratul ihram, ikut langsung duduk tahiyat. Tahiyat akhir itu mungkin ya. Terserah mau gitu, dia tahiyat awal atau tahiyat akhir. Langsung ikut duduk. Kalau tahiyat akhir, imam sudah tahiyat akhir, kemudian makmum baru datang, Allahu Akbar, langsung ikut duduk bersama dengan imam kondisi tahiyat akhir. Itu ketika imam salam, Anda berdiri lagi, itu baru kayak orang sholat. Berarti Anda belum dihitung rakaat, belum dapat rakaat apa-apa. Cuman betul. Anda sudah dapat jamaah. Itu caranya. Biar jelas Pak Ustadz untuk masyarakat. Terus begini Pak Ustadz, ini ada pertanyaan juga dari masyarakat. Begini Pak Ustadz, sering kita jumpai di musola itu kadang waktu kita sholat yang menjadi imam ini kan orang-orang sepuh, bapak-bapak ya sudah sepuh. Kadang kita melihat juga memang produk lama. Ya produk lama mungkin bacaannya itu mohon maaf agak kurang nahwu sorobnya, terus tartilnya sama tajwidnya agak kurang betul. Sedangkan banyak pemuda-pemuda di sekitarnya sekarang yang sudah mondok dan sebagainya, tapi tidak berani mengganti imam tersebut yang sudah sepuh itu. Itu bagaimana caranya, Pak Ustaz? Fenomena yang lumrah terjadi di tengah-tengah masyarakat, bahkan di mana saja, di pelosok-pelosok desa ataupun di bagian kota-kota itu biasanya memang begitu. Yang biasa ngimami itu sesepuh. Iya, kadang-kadang itu kayak saya nggak nuduh ya, kayak nggak mau diganti. Kayak nggak mau diganti itu. Tapi gini ya, kita tetap menjaga keutuhan dalam arti fitnah itu jangan sampai terjadi. Maka di Asbah wa Nadzair itu ada istilah atau makalah Darul Mafasidi muqaddamun ala jalbil masalihi.
mendahulukan mencegah fitnah. Jadi mencegah fitnah itu harus didahulukan daripada Anda mengambil keuntungan. Dalam arti Anda menempatkan kemaslahatan seperti kudune imam itu harusnya kan yang fasih, yang paling pintar, yang paling fasih bacaannya, yang paling banyak hafalannya, kan gitu kan? Itu maslahah. Tapi itu kalau nerjang fitnah, dalam arti tadi sudah tua karena memang dia, kalau dulu dia ya tetap nomor 1 ya. Di waktunya, di waktu dulu dia itu tetap yang paling alim, paling pintar ya. Itu. Tapi sekarang mungkin sudah muncul anak-anak muda yang dari pondok pesantren sehingga alim-alim banyak, sehingga ya kalah sebetulnya. Baik bacaannya maupun hafalannya, maupun tajwidnya dan sebagainya, tartilnya kalah. Tentu saja kalau yang bagus ya memang itu yang jadi imam, karena apa? Ya ummu aqra'uhum. Yang ngimami kalian semua itu yang bagus bacaannya, yang alim ilmunya, yang banyak hafalannya. Itu dalam hadis atau dalam aturan agama itu memang begitu. Akan tetapi agama itu jangan dibuat kaku ya, harus begini, harus begitu ya. Harus disesuaikan lagi juga kondisi, maka ada istilah sallu man khalfa sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Ini nanti ketika kita punya kajian hadis kan itu, nanti ada kan itu, ada itu sampai di situ. Gimana tadi? Sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Salatlah kalian di belakang orang yang pegangan la ilaha illallah. Nah ini syarat yang paling mudah. Maka ketika imam itu mungkin pletotan masih pelok ya, karena memang kampanye seperti itu ya. Karena sudah pengaruh karena memang pengaruh dari usia atau memang ya dari muda memang bacaannya memang ya nggak begitu fasih. Memang seperti itu. Itu pada hakikatnya nggak masalah. Nggak masalah. Tapi kalau mau bermusyawarah sepakat imamnya yang baik gimana gini-gini, ya tentu saja yang baik yang hafalannya banyak, yang fasih bacaannya, yang tajwidnya paham, yang tartil, tentu itu idealnya itu. Akan tetapi ketika ini ya maaf ya mungkin imam-imam yang sudah tua kok nggak mau mundur-mundur. Maaf ini bukan ya. Tapi tetap kokoh dia ngimami terus ya. Ya biarkan saja. Enggak, jangan kemudian diomongin tengah masyarakat. Wah ini Pak Yai ini sarem macam blas. Imam wis pletoten akar-akaran saiki wis alim-alim akeh canoman do pinter-pinter ora gelem mudun-mudun. Yo enggak usah begitulah. Nanti timbulnya fitnah itu malah repot. Jadi darul mafasidi atau daf'ul fitnah aula min jalbil manafi' itu juga ada seperti itu. Menolak fitnah itu harus didahulukan daripada mengambil kemanfaatan. Apa kemanfaatan? Kemanfaatan adalah tadi imam ya harusnya yang fasih, yang hafalannya banyak, yang tajwidnya bagus, yang tartil, itu manfaatnya luar biasa. Tapi itu tetap dikalahkan dengan kalau ada fitnah, harus dicegah fitnah dulu. Apa? Ya biarkanlah kalau memang dia masih ingin terus jadi imam kok. Ya kecuali memang kalau ada dibicarakan dengan baik, minimal gantian lah. Nanti biar gantian kan akhirnya orang mungkin dia kalau jadi imam mungkin ya merasakan oh iya ya aku kalau baca kok fase itu biar dia saja jadi imam ya kan akhirnya kan enak ya. Memberi kesempatan yang jangan sampai terjadi fitnah itu. Agama itu istilahnya mau wanti-wanti ya. Dalam hal untuk penerapan hukum itu memang fitnah itu betul-betul harus dijaga. Lebih baik menjaga fitnah daripada kita itu menerapkan hukum sesuai aturan-aturannya, sesuai pedomannya, itu tetap disertai dengan lebih baik menjaga fitnah dulu. Begini Pak Ustadz, ini ada saya tambah lagi, kemudian jangan menghukumi orang yang ngalim kemudian makmum dengan imam yang imamnya itu enggak ngalim, bacaannya saja pletotan, itu enggak sah, tidak ada. Karena ada hadis, sallu khalfaman, sallu salatlah kalian khalfaman di belakang orang. Qala yang dia itu sudah mengucapkan la ilaha illallah. Berarti asal dia Islam. Sah jadi imam. Terima kasih Pak Ustadz. Ini mungkin ada pertanyaan juga. Kalau mungkin kita sebagai laki-laki itu mungkin lebih bagus sholat di masjid atau musola. Bagaimana dengan ibu-ibu katanya lebih bagus sholat di rumah? Mohon penjelasan Pak Ustadz. Ya kalau hadisnya memang hukum aslinya itu laki-laki itu
yang bagus sholat di masjid. Oh, begitu nggih. Kaum perempuan yang bagus sholat di rumah. Oh, begitu nggih. Akan tetapi semua itu juga kondisional. Artinya ketika umat ini butuh syiar, iya, itu nggak apa-apa. Perempuan sama rame-rame ikut sholat di masjid, nggak apa-apa. Malah syiar. bagus berarti Pak Ustaz. Gini, kita harus memahami kondisi dulu sama sekarang itu harus kita bisa membedakan ya. Kalau dulu itu laki-laki melihat perempuan agak cantik saja itu agak geger ya. Apalagi didukung makanan orang Arab itu daging-daging dan sebagainya, itu tingkat libidonya tinggi. Kalau sekarang kan ya enggak sampai, apalagi orang bawa rukuh ke masjid itu enggak ada istilahnya yang unsur terjadinya penggodaan itu kecil kalau sekarang itu. Kalau dulu itu unsur jadi pikiran laki-laki itu banyak. Maka ada kisahnya di Sultan Harun ar-Rasyid sama Abu Nawas, yang akhirnya Abu Nawas terkenal wali, kelihatan makrifatnya itu kan di situ. Sultan Harun ar-Rasyid itu entah itu jalan-jalan atau gimana itu. Kemudian ketemu orang itu kelihatan copot kerudungnya lah katakanlah ya. Sehingga dia itu melihat rambutnya dan lehernya sama wajahnya yang cantik. Itu Sultan Harun ar-Rasyid itu kepikiran terus sampai dia di rumah sampai berhari-hari itu kepikiran terus, akhirnya dia sulit tidur. Sultan Harun ar-Rasyid. Akhirnya dia membuat sayembara. Ini bisa percaya bisa tidak ya. Ini kan cerita Abu Nawas itu kan ya banyak yang mengatakan fiktif ya, hanya guyonan saja ya. Tapi ini perlu jadi barometer atau perlu jadi contoh lah ya, contoh bukan contoh itu hukum bukan, tapi ini jadi pertimbangan lah maksudnya. Nah, itu artinya perempuan keluar dari rumah kelihatan wajahnya saja, terlihat apanya itu sangat menggoda sekali bagi laki-laki. Maka dulu hampir tidak ada perempuan itu pada jamaah pergi ke masjid, itu hampir tidak ada. Paling yang saya baca sejarah itu ada riwayat itu kalau Nabi sholat malam kebetulan kok di masjid, itu biasanya istrinya kalau tahu itu pada rebutan atau pada berlomba-lomba bersama Nabi, ya menggelar sajadah dan buat satir sendiri di masjid itu untuk sholat tahajud, sholat malam. Itu saya pernah baca riwayat itu seperti itu. Tapi kalau masalah setiap sholat 5 waktu kemudian perempuan berbondong-bondong berjamaah itu memang sedikit riwayatnya atau enggak ada riwayatnya dalam sejarah-sejarah hadis atau sejarahnya hukum Islam itu ya. Tapi yang jelas itu laki-laki sholat sangat bagus kalau di masjid, kalau perempuan di rumah saja. Tapi kemudian jangan dihukumi kaku seperti itu. Kita itu umat Islam butuh syiar juga. Butuh syiar agar supaya ya kita itu ya besar ya. Gimana ya, kalau kita itu terpandang besar itu secara otomatis, secara aura atau secara apa ya, itu kan tetap wibawa ya. Walaupun kita itu Indonesia ini, kalau diperinci yang betul-betul sholat itu berapa persen, kemudian sholatnya betul-betul benar itu berapa persen. Kalau Islam diambil itu saja, itu kita minus. Indonesia ini nggak mayoritas Islam. Ya biarlah Islam KTP tidak apalah, tapi Islamnya tetap menggairahkan besar ya. Nah, begitu juga kalau jamaah di masjid ya nggak masalah. Nah itu kadang malah timbul pertanyaan juga Pak Suro, panjang pertanyaannya ya Pak Surapan ya. Nah sekarang itu kan biasa kita melihat perempuan-perempuan cantik itu kalau pergi ke masjid kadangnya pakai, entah itu pakai celana, kudungnya nggak dipakai, harus kelihatan cantik. Yang penting ke masjid dulu. Kadang-kadang memperlihatkan aurat, pergi ke masjid. Gimana kita ngukumi? Dia niatnya dari rumah sholat bagus, tapi di tengah jalan dia memperlihatkan aurat kepada orang lain, hukumnya apa? Ya nanti hukumi dosa-dosa. Itu nanti bingung malaikat ngukumi. Orang ini mau kemana? Tak saya catat dosa. Nyatanya dia pergi ke masjid sholat. Biasa dibicarakan panjang lebar, biarkan saja. Betul. Sekarang perempuan senang sholat di masjid, ya biarkan saja. Jangan kemudian di dalam sejarahnya Nabi tidak ada perempuan sholat di masjid, gimana? Ya nggak usah begitu.
Biar masjidnya ada tuh di zaman Nabi. Sekarang itu kan andalannya kan begitu ya. Apa-apa sedih tahlil itu tidak ada di zaman Nabi. Andalannya seperti es basi. Okay. Jadi begini Pak Ustadz, mumpung kita ini masih diberi hidup dan memang nuntut ilmu sangat penting Pak Ustadz, sampai kita masuk ke liang kubur. Bagaimana kalau kita menyikapi pandangan tentang orang-orang yang merugi? Mohon penjelasan Pak Ustadz di kehidupan kita sekarang ini yang penuh godaan ini. Betul sekali Pak. Biar tergoda. Godaannya pengen mayah apa godaan? Dengan gemerlapan dunia Pak Ustadz, dengan lupa dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu pada hakikatnya ya enggak zaman sekarang saja ya. Di zaman baula kehidupan dunia itu memang yang menggiurkan ya. Mulai 3 tahun itu sudah dari dulu udah. Kalau tukang syuting bilang apa? Zaman baula gitu. Kuno. Iya. Biasa jadi harta, tahta, wanita itu memang jadi problem hidup. Kadang itu karena tahtanya, dia punya pangkat dan jabatan, sibuk dengan urusannya itu sehingga ibadahnya terabaikan dan sebagainya. Itu yang enggak sedikit. Ya enggak bisa gimana ya, kembali pada pribadinya masing-masing. Hanya gini, biasakan orang itu berpikir. Dan ini juga hendaknya juga disosialisasikan kepada orang. Paling tidak kalau kita jagung-jagung itu biasa kita omong. Contoh, ketika azan, Allahu Akbar. Ayo, bro. Salat azan. Wah rasane wis azan disawang Gusti Allah kok. Isih do nongkrong ini tidak ora kepenak. Wong barang kita itu di dunia sudah dikasih bumi gratis, angin gratis, air gratis, apa-apa anugerah Allah terlalu banyak diberikan kepada kita. Ada panggilan paling-paling kita jalankan 5 menit, paling lama 10 menit aja kok. Kita males-malesan. Kita malu sama Allah. Itu boleh itu sebagai upaya atau ajaan ajaan. Iktikad bahkan kemudian menjadi satu pedoman, satu kebiasaan berpikir seperti itu baik kepada orang lain, bahkan khususnya kepada keluarga ya. Keluarga mungkin anak-anak kan, ayo nak, ayo dek, ayo mas, dek, adik-adik, ayo ini udah sholat. Sholat lagi papa seumpama anak-anak sekarang. Ya jangan begitulah. Kita itu sudah dianugerahi Allah luar biasa, apa saja, makan enak, minum seger, tidur pun enak, apa saja, bumi, rumah, tempat tinggal yang kesehatan sebagainya. Masa dipanggil Allah sebentar saja kita itu malas, kan malu sama Allah lah. Ya dibiasakan berpikir seperti itu kan. Akhirnya kita mempunyai kebiasaan kebiasaan dalam baik itu berpikir maupun obsesi atau orientasi hidup kita itu akhirnya pada penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala itu gitu. Tapi kalau ditanya triknya gimana Pak biar giat sholat dan sebagainya, masa nggak punya trik itu. Triknya gimana ya? Dari pribadinya masing-masing menyadari apa tidak kalau dia itu hamba. Hamba itu diciptakan dan ada yang menciptakan. Mengapa makhluk benda apapun yang diciptakan kok nggak pernah ikut atau mengikuti anut sama yang menciptakan? Ini kan yo lucu. Iya betul. Terkait Pak Ustadz tadi, sekarang kan zaman teknologi, nuntut ilmu kan bisa berbagai media. Contohnya kita sekarang di Anggrek Islami. Pentingnya ilmu, penyampaian ilmu dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini agar bisa mengena kiat-kiat apa Pak Ustadz agar menyampaikan menuntut ilmu itu bisa dilakukan setiap saat oleh manusia. Alhamdulillah kalau di Indonesia ini kan pembelajaran itu terbuka dan tetap banyak yang gratis ya. Walaupun ada pondok-pondok pesantren tetap bayar, itu karena kan memang internal mereka untuk ngurusnya ada pembayaran ya. Yang jelas kita ngaji di Indonesia ini harus disyukuri. Ngaji di mana-mana itu gratis. Termasuk ya maaf enggak jangan tersinggung atau jangan saya dikatakan di tempat saya itu enggak ada ngaji bayar kan, enggak ada. Ya saya sendiri yang melakukan. Ya jenengan merasakan. Artinya menuntut ilmu itu tetap wajib ya. Hukumnya di mana-mana ijma ulama jelas menuntut ilmu itu wajib. Lah masalah besar kecilnya itu
ya pasti relatif ya. Relatif. Kemudian juga kemampuan orang pun ya relatif. Mungkin ya seperti anak-anak itu ada santri yang ikut itu, santri-santri masih kecil itu ya tetap bisa totalitas nanti belajar. Ya mungkin kalau sudah yang tua-tua kayak gini, ya kita ya ngaji alon-alon, ngaji hukum. Yang wajib-wajib dulu aja dibenarkan seperti sholat itu dibenarkan dan sebagainya. Yang intinya jangan berhenti untuk menambah pengetahuan. Karena menambah pengetahuan itu kategori tolabul ilmi. Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu diwajibkan terhadap muslim laki-laki maupun perempuan. Iya, bahkan gini saya tambahi. Istri Anda itu enggak pandai dalam hal menangani hukum haid atau menstruasi. Itu laki-lakinya wajib tahu. Wajib mengajari istrinya agar tahu tentang hukum menstruasi atau haid. Kalau suaminya nggak sanggup, berarti harus mengizinkan istri untuk berguru, keluar dari rumah intinya, berguru. Baik itu kepada, tentu saja kalau perempuan usahakan berguru pada perempuan, biar sama terbuka ustazah sekarang kan banyak. Tapi kalau nggak ada ya mau tidak mau ustadz laki-laki, suaminya. Saya pernah dulu itu sering datangi sama istrinya, memang khusus belajar itu. Karena mendengar kajian saya ya, untuk istri harus paham itu karena hubungannya dengan ibadah, sah dan ibadahnya itu. Sah dan tidak ibadahnya itu nanti tergantung dia pandai dalam menghukumi atau mengelola menstruasi. Maka itu sama suaminya datang ke rumah saya. Ya saya terangkan dikit-dikit yang poin-poinnya saja lah. Itu kan tetap wajib, perempuan wajib. Laki-laki perempuan tetap wajib terus menambah pengetahuannya sampai akhir hayat. Begitu pentingnya untuk hidup kita Pak Ustadz. Saya kira pertanyaannya cukup Pak Ustadz. Disambung nanti di season ke selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.